Ada rumah kosong yang kalau malam itu selalu kedengaran kayak ada orangnya. Bahkan ada suara tangisannya juga. Sepupuku tuh pernah cerita, di dekat rumah dia tuh ada rumah kosong, tapi selalu ada bunyinya kalau malam. Terus tetangganya tuh yang sebelah rumah persis pernah denger ada kursi berderit dan suara duk 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 gitu, seolah tuh kayak ada orang, padahal tuh rumah kosong. Pak RT-nya tuh lagi jalan lewat situ pas malam-malam, terus dia ngedenger tuh suara bangku apa benda jatuh gitu. Terus ada suara orang sesenggukan abis nangis, abis itu kabur lah tuh si Pak RT-nya. Dan yang ngalamin itu bukan Pak RT doang, kayak tetangganya lewat situ malam-malam dengar ada suara orang nangis gitu. Udah gitu di sekitar situ jadi sering banget ada kucing berantem dan bikin bocor genteng. Sepupu aku tuh juga ngalamin gentengnya pada bocor gara-gara kucing. Dan karena sering ada yang ngalamin hal kayak gitu, warga situ jadi mulai menghindari itu rumah kalau udah habis maghrib. Sampai pas suatu malam itu lagi hujan gede, anginnya juga kenceng, dan geledeknya juga kencang kayak hujan badai gitu. Terus ketika hujan mulai reda, ada suara di rumah itu kenceng banget. Tuh, kayak bener-bener suara jatuh. Suaranya itu kedengeran di kanan, kiri, sama belakang rumah itu. Pokoknya sekitaran rumah itu deh. Nah, rumah sepupuku tuh kayak jarak beberapa rumah dari rumah yang kosong itu. Dia juga agak kedengeran, tapi nggak sejelas rumah-rumah yang persis ada di sampingnya. Nah, setelah suara jatuh yang brak kenceng itu, disusul sama suara pecahan gitu. Perang gerompiang gitu, pokoknya suara pecahan gitu. Paginya, ibu-ibu tuh langsung pada ngomongin itu ke Bu RT. Karena udah banyak laporan yang masuk ke Pak RT sama Bu RT-nya itu mengenai rumah itu, akhirnya Pak RT tuh telepon ke yang punya, tapi nggak diangkat. Terus dia cobalah telepon ke suaminya, yang angkat tuh anaknya. Terus Pak RT ceritain dan minta izin, mau ngeliat itu rumah boleh nggak gitu. Terus anaknya tuh ngizinin, katanya nanti kakaknya yang bakal ke sana. Nah, pas kakaknya udah dateng sama Pak RT masuklah tuh ke rumah itu. Dan ternyata pas dibuka banyak banget kelihatan tuh makhluk-makhluk pada lari menjauh. Iya, makhluk-makhluk itu adalah kucing liar yang masuk ke dalam rumah. Dan ternyata suara yang jatuh gede itu adalah plafon yang jatuh di dalam rumahnya, karena rumahnya emang udah apa sih, kayak bobrokan bobrok juga ya. Dalamnya tuh kayak udah lapuk gitu loh kayu-kayunya. Terus bagian kacanya tuh ada yang pecah. Kalau dari depan sih emang udah kelihatan ada yang retak-retak gitu ya. Entah itu kucing pada nabrak apa gimana, pokoknya ada yang pecah. Dan tuh kucing pada lari ke sana kemari, ngejatuhin beberapa barang yang masih tertinggal di sana. Jadi yang didengar sama warga itu tuh kayak ada orang, yaitu suara kucing. Jadi tuh rumah kayak ya dijadiin markas kayaknya deh sama itu kucing-kucing liar gitu kok. Nah, kucing itu masuk lewat pintu belakang sama kayak kaca-kaca yang agak kebuka gitu loh, kan agak ada bolongan kecil gitu. Jadi dia masuk lewat situ. Dan ternyata yang punya rumah, yang Pak RT-nya itu nelfon ke ibu yang punya rumah tuh nggak diangkat karena nggak aktif. Nah, ternyata ibunya itu udah meninggal 1 bulan lalu. Suaminya juga stroke udah lama, makanya pas nelfon suaminya tuh yang angkat anaknya, karena yang jagain tuh ya lagi anaknya itu. Rumah itu adalah harta si ibunya yang jadi sengketa anak-anak dan saudaranya si almarhumah. Sepupuku sendiri lega sih tahu kalau ya rumah itu kayak ada orangnya, dan ada suara pecahan itu ya gara-gara ada kucing. Jadi tuh rumah udah kayak rumah kucing, markas kucing. Cuman yang jadi pertanyaan itu suara tangisannya, suara tangisan siapa? Karena suara tangisan itu yang denger bukan cuma satu orang, tapi beberapa orang termasuk sepupu aku sendiri. Nggak berapa lama dari kejadian itu, orang yang punya rumah itu, si kakaknya bilang kalau rumahnya itu tuh mau dirobohin, jadi mau direnovasi, terus dijual lah. Jadi uangnya itu buat dibagi-bagi dengan yang kakaknya, apa saudara-saudaranya si almarhum sama anak-anaknya. Nah, pas lagi mau ngebongkar gitu kan ada beberapa barang tuh. Dia ngecek-ngecekin lah, termasuk ngambilin kayak ada lukisan, terus bukain laci dan segala macem. Dia malah nemu foto jadul gitu. Dia tahu itu foto ibunya tuh kayak pernah ngasih tahu dia gitu. Nah, dia tuh baru ingat kalau dia itu punya tante. Jadi adik ibunya itu meninggal waktu masih kecil, dan rumah itu yang dia tinggalin waktu dulu dengan keluarganya itu adalah rumah keluarga besar. Dan adik ibunya itu tuh dikubur di halaman paling belakang gitu. Jadi tuh masih gede gitu loh belakangnya. Nah, seiring berjalannya waktu,
Terus itu rumah dibelilah sama keluarganya dia, dipakailah atas nama ibunya itu, jadi rumahnya tuh jadi punya ibunya dia. Itu rumah ya yang kuburan di belakang itu ya udah diratain gitu loh dari zaman kakek neneknya dia sendiri itu juga lupa karena kan dia cuma cucu ya. Nah, beberapa minggu setelah direnovasi, pokoknya lagi proses renovasi gitu, kakaknya ini datengin Pak RT. Kebetulan sepupu aku tuh juga lagi di tempatnya Pak RT gitu loh, lagi disuruh kerja bakti. Nah, datanglah nih si kakaknya ini ngomong, nanya-nanya tentang pemakaman, dikirain siapa kan yang mau dimakamin, karena kan gak ada yang tinggal di situ keluarganya dia. Nah, ternyata si kakaknya ini mau mindahin makam almarhum tantenya yang dikubur di situ. Terus si Pak RT nanya, kok baru sekarang? Si kakaknya tuh jawab karena beberapa hari yang lalu dia tuh dimimpiin ada anak perempuan yang nangis di situ, guys. Terus dia tuh bilang dia dimimpiin itu sekali dua kali, tapi beberapa kali. Nah, kalau kamu suka cerita kayak gini, subscribe channel ini karena aku akan upload cerita horor misteri lainnya setiap hari Rabu. Dadah!